perempuan yang bertakwa adalah perempuan yang menjauhi larangan Allah, menjalankan perintah Allah. Laki-laki yang bertakwa adalah laki-laki yang menjaga diri dari api neraka dengan cara melaksanakan perintah Allah. Salatnya rajin, puasanya bagus, qiyamul lailnya kuat, sedekahnya lancar, dan meninggalkan larangan Allah, tidak judi, kejebak judol, tidak juga mabuk-mabukan, main perempuan. Perempuan yang bertakwa adalah perempuan yang menjaga diri dari api neraka dengan melaksanakan perintah Allah. Di samping solatnya rajin, puasanya rajin, sedekahnya rajin, rajin juga menjaga lisannya. Kali ini kita membahas ketakwaan sumber keselamatan dunia akhirat. Man ta'ammala awaqibal ma'asi. Ya, kalau kita definisikan takwa itu menjaga diri dari api neraka dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu takwa. Jadi perempuan yang bertakwa adalah perempuan yang menjauhi larangan Allah, menjalankan perintah Allah. Laki-laki yang bertakwa adalah laki-laki yang menjaga diri dari api neraka dengan cara melaksanakan perintah Allah. Salatnya rajin, puasanya bagus, qiyamul lailnya kuat, sedekahnya lancar, dan meninggalkan larangan Allah, tidak judi, kejebak judol, tidak juga mabuk-mabukan, main perempuan. Perempuan yang bertakwa adalah perempuan yang menjaga diri dari api neraka dengan melaksanakan perintah Allah. Di samping solatnya rajin, puasanya rajin, sedekahnya rajin, rajin juga menjaga lisannya. Tidak ghibah, tidak namimah, tidak fitnah. Perempuan yang sekarang bertakwa itu menjauhkan diri dari maksiat, tidak mengumbar aurat, pamer perhiasan. Pamer suami boleh enggak, Bu? Ada orangnya enggak nih? Boleh enggak? Ya boleh kalau kepada laki-laki. Kalau kepada perempuan jangan. Nanti disabotase. Dan di sini kata Imam Ibnul Jauzi, man ta'ammala awaqibal ma'asi. Siapa yang merenungkan dengan baik dampak maksiat. Jadi makanya orang bertakwa itu ibarat jalan di tengah semak belukar penuh dengan onak duri. Jalannya hati-hati, jangan sampai nginjak duri, karena nginjak duri itu akan berbahaya buat kehidupannya. Nah, dosa maksiat itu ibarat duri-duri tajam kehidupan, Bu. Selingkuh adalah duri tajam kehidupan. Ghibah namimah adalah duri tajam kehidupan. Korupsi, maling, mencuri, ngerampok adalah duri kehidupan yang berbahaya. Apalagi syirik. Yang dikatakan oleh Allah, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang paling besar. Makanya man ta'ammala awaqibal ma'asi ra'aha qabihatan. Siapa saja yang melihat sambil merenungkan dengan seksama dampak dan akibat buruk maksiat, semuanya buruk, semuanya jelek, semuanya kotor dan jorok. Lihat sekarang LGBT.
Lihat bagaimana sekarang perzinaan. Lihat dampak korupsi yang sekarang ini membuat orang miskin makin miskin, yang kaya aja miskin. Makanya kata beliau, walaqad tafakkartu fi aqwamin a'rifuhum. Saya memikirkan terhadap sekelompok kaum yang saya kenal. Yuqirruna bizina wa ghairihi, mengakui kelakuan zina dan yang lainnya, dosa-dosa yang lainnya. Fa'arahu min ta'athurihim fid dunya. Kita lihat dari berbagai macam tingkah keduniaan, ma'a jaladatihim ma la yaqifu inda haddin, meskipun dia seorang hebat, seorang perkasa, seorang yang sekarang ini talentnya itu ini banyak, wa ka'annahu, bahkan mungkin ganteng, cantik, tampan, pakaiannya mahal, tapi tetap aja ahli maksiat. Kita lihat wa ka'annahum qad ulbisu dzulmatan, kita lihat tampang-tampang gelap. Gelap dadanya, gelap hatinya, gelap pikirannya, gelap duniawinya, gelap alam kuburnya, apalagi nanti gelap akhiratnya. Itu sudah pasti. Karena kemaksiatan itu membuat gelap hati seseorang, gelap pikiran seseorang, gelap perasaan, terutama kezaliman. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis qudsi, inni haramtu dzulma ala nafsi, kata Allah, aku haramkan zalim itu atas diri saya. Wa ja'altu bainakum muharraman, saya jadikan di antara kalian itu haram, fala tadzalamu, jangan saling menzalimi. Kenapa? Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah, karena kezaliman itu gelap di hari kiamat. Lihat sekarang ini tampilan orang-orang musyrikun yang tiap hari bergelimang dengan kesyirikan. Meskipun dia itu gagah perkasa, tampilannya menawan, secara zahirnya itu Masya Allah menarik, tapi kita lihat kehidupannya suram buram. Ya, hatinya dikuasai dengan rasa-rasa yang menunjukkan ketakutan. Karena memang syirik itu membuahkan ketakutan dunia akhirat kepada selain Allah. Itu. Makanya fal qulubu tanfuru anhum. Semua hati-hati dan pikiran orang-orang yang bersih itu udah nggak suka sama orang ahli maksiat. Meskipun dia Masya Allah tampilannya, senyumnya, cerianya, tapi ada. Kalau kita berhadapan dengan orang ini korupsi 15 miliar, itu hati orang yang bersih, Bu, udah nolak. Udah ada semacam rigid di dalam pikiran hati kita. Orang tersebut. Apalagi LGBT dengan berbagai macam dandanannya, udah nggak menarik. Fal qulubu tanfuru anhum. Karena ini sesuai dengan titah Allah. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaykumul iman wa zayyanahu fi qulubikum وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ وَاعْلَمُوا, ketahuilah, anna fikum Rasulullah, di tengah kalian itu ada Rasulullah. Ketika dulu zaman sahabat. Ya, sesungguhnya kalau Rasulullah itu mengikuti kalian, hancur semua. Yang logis, yang fakta, yang benar itu kita ngikut Rasul, bukan Rasul nurutin perasaan kita, hawa nafsu kita.
Allah lah yang membuat kita itu cinta kepada keimanan, condong kepada kebaikan dan juga keimanan. Dan Allah lah yang bikin kita itu benci terhadap kefasikan, kemaksiatan dan keburukan. Nah, oleh karena itu dua hal ini nggak bisa ditemukan. Ibarat kutub utara, kutub selatan. Ibarat sinyal nggak nyambung. Makanya ahlu tauhid tidak akan nyambung dengan ahlu syirik. Ahlu sunnah tidak akan nyambung dengan ahli bid'ah. Ahlul iman tidak akan bisa nyambung dengan ahlul kufur. Dan ahlul ibadah tidak akan bisa nyambung dengan ahlul ma'siyah. Tanfur, hati ini udah nolak. Hati ini nggak bisa dipaksakan untuk bersatu. Makanya di dalam kehidupan rumah tangga juga kata Rasulullah itu al-arwahu junudun mujannada. Jadi roh itu seperti sekompi pasukan yang nipu ngumpul tukang nipu. Yang tukang fitnah ngumpul sama tukang fitnah. Tukang utang juga nyari grup sama tukang utang. Yang sekarang ini pembohong akan akor dengan pembohong. Begitu juga. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala lewat lisan Rasulnya menegaskan di antara orang yang diberikan oleh Allah naungan di masa tidak ada naungan nanti di hari kiamat adalah warajulani tahaba fillah. Dua orang yang berkasih sayang karena Allah, istama'a alaihi, dia kumpul karena Allah. Watafarraqa alaihi, pisah karena Allah, dipisahkan karena Allah. Karena kemaksiatan, karena pelanggaran, karena kesombongan, karena keangkuhan. Contoh aja, orang rendah hati nggak akan bakal akor dengan orang angkuh. Orang songong nggak akan bakal cocok dengan orang yang sekarang ini apa? Tawadhu. Orang pelit nggak akan bakal cocok dengan orang dermawan. Iya tidak, Bu? Kok nggak ada yang ngomong nih? Minum dulu deh. Dari tadi berat banget ngomongnya. Bismillah. Begitu ya. Kita lanjut. Fa in tas'alahum syai'un, meskipun Masya Allah kita lihat ahli maksiat itu segalanya ada. Segalanya melimpah. Tetapi Masya Allah melimpahnya harta itu ternyata fa'aktaruhum min malil ghair. Kebanyakan harta yang dia miliki adalah milik orang lain. Menzalimi orang lain. Mencelakai orang lain. Meliciki orang lain. Ya. Wa in daqa bihi amrun. Tapi kalau dia dibikin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pucat, seret, akhadhu yatasakhatuna ala takdir, dengan mudah menyalah-nyalahkan Allah dan menyalah-nyalahkan takdir. Itu lihat. Hada waqad syughilu bihadil awsakh min dzikril akhirah. Karena apa? Karena pikiran hatinya tiap hari disibukkan dengan kotoran-kotoran. Ya, dengan sampah-sampah apa? Penyakit hati dan pikiran. Sampah kemaksiatan. Summa aqastu, kemudian saya balik nih. Fatafakkartu, saya merenungkan, memikirkan fi aqwamin sabarul hawa. Sekelompok kaum yang sabar terhadap hawa nafsu, sabar terhadap syahwat, sabar di dalam berbagai macam mengekang diri, menjaga diri dari api neraka dalam rangka menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, wa taraku ma la yahil, meninggalkan suatu yang tidak halal. Fa minhum man qad ay'anat lahu samaratud dunya. Bahkan Bu, ada di antara mereka kalau mau miliaran di depan mata, tapi ya ditinggalkan karena tidak halal. Kalau mau harta di depan dia melimpah ruah, rumah mungkin megah, ya, mobil mewah, istri mungkin dapat artis, walaupun nggak terkenal, tapi itu semuanya dibuang dan ditinggalkan karena Allah. Min quwwatin mustalidzin, karena ada kelezatan dan kekuatan yang lebih tinggi, yaitu apa? Iman.
wa mihadin mustatab, dan nanti akhir kehidupan yang lebih indah yaitu akhirat, wa aishin ladidin, dan suatu kehidupan yang lebih lezat yaitu surga, wa jahin aridin, dan kedudukan yang lebih hebat yaitu inda maqamil aziz, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya menjadi pilihan, meskipun hidupnya dipandang orang tidak ada, dipandang orang kiri. Wa in daqa bihim amrun, meskipun di dalam keadaan serba sempit, wasa'ahul sabru, Allah luaskan dengan kesabaran. Wa tayyabahu, dan Allah indahkan dengan ridha menerima takdir Allah. Nah, nih orang, ada satunya yang sempit picik, ada yang satunya luas dan lapang dada. Padahal keadaan secara dunianya yang picik sempit ini Masya Allah melimpah, yang ini serba cekak, serba sempit, serba minim. Itulah makna daripada taqwa. Itulah innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Nabi Yusuf dalam keadaan ujian berat. Nabi Yakub kehilangan lama anaknya sampai buta. Tapi innahu man yattaqi, Nabi Yakub tetap bertakwa, dan wayasbir, sabar. Nabi Yusuf bertakwa, bersabar. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, Allah tidak menyia-nyiakan usaha tersebut. Lihat akhirnya Yakub bisa dipertemukan anaknya, dan anaknya di dalam keadaan sempurnanya dunia akhirat. Akhirat menjadi nabi, dunianya menjadi raja. Kurang apa? Tuh, kurang satu, kebanyakan orang kurang kalau kurang syukur jadi kurang nggak nerusin, parah ibu, kurang ajar. Nah, itu. Kalau kurang syukur artinya kurang apa? Kurang ajar. Innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. Makanya kunci hidup sekarang. Masih ada waktu enggak? Ada ya? Yang bagi lil akil, bagi orang yang punya akal sehat. Nih, dengerin, orang yang punya akal sehat. Ayyulazima baba maula, hendaknya sekarang ini kita terus mengetuk pintu maula Azza wa Jal, yaitu Allah. Ala kulli halin, dalam keadaan lapang tetap dekat dengan pintunya Allah. Dalam keadaan sempit kita dekat dengan Allah. Coba ketika Allah, Rasulullah mengajarkan kita saat gundah gulana, ruwet, dan tidak ada yang menolong kecuali Allah. Apa doanya, Bu? Ibu, kalau disuruh ngapalin pada ngilang nih. Allahumma inni abduka wa bnu abdika wa bnu ammatika nasiyati biyadika. Masya Allah. Ya Allah, aku adalah hambamu. Hamba, anaknya hambamu. Ya, laki dan perempuan. Nasiyati biyadika, ya Allah, umbun-umbunku ini di tanganmu. Masya Allah. Desa pasrah udah. Makanya kalau apa-apa ngadu cepat kepada Allah, jangan kepada makhluk. Cepat kita itu menengadahkan tangan ke langit, nengok ke langit. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Ketika dia butuh, kepepet, aku telah melihat mukamu membolak-balikkan ke langit. Jangan nengok kanan kiri, ini siapa yang bisa nolong saya? Enggak ada. Siapa yang bisa ngutangin saya? Enggak ada. Yang ada adalah pintu Allah kita sering ketuk. Kita merengek kepada Allah. Itu cara yang terbaik kita itu untuk memberikan atau mencari solusi akan segala sesuatu. Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu ammatika nasiyati biyadika.
adlun fiya hukmuk, adil hukummu, madin fiya qadau, sudah berlalu putusanmu. Nah itu kita serahkan, ya Allah, apapun yang kau putuskan pasti adil. Walaupun saya sampai hari ini masih latihan untuk bisa ridho dan menerima. Adlun fiya qadauka, madin fiya hukmuk. Ya. Terus kemudian Allahumma inna nas'aluka bikulli ismin huwa lak. Saya mohon kepadamu ya Allah dengan perantaraan nama-namamu yang engkau telah gunakan untuk menamai dirimu. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama-namamu yang kau turunkan di kitabmu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau kau ajarkan kepada hambamu, nama-nama yang kau ajarkan kepada hambamu. Au istasarta bihi fi ilmil ghaib indak, atau nama-namamu yang masih kau simpan di ilmu gaibmu. Masya Allah. Yang lebih hebat lagi, Allahumma inna nas'aluka, Allahumma ja'al Qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini pendingin hatiku, rabi'a qalbi, wa nura sadri, dan cahaya dadaku, wa dhahaba ghammi, hilangnya gundah gulanaku, wa jala'a ghammi, dan ini terangnya berbagai macam kerutan hidupku. Itu minta sama Allah. Jangan ngeluh sana ngeluh sini, akhirnya disyukurin orang. Ya enggak? Pengalaman enggak tuh? Tuh, yang pengalaman cengar-cengir pocok. Iya, karena orang itu bisa wolak-walik, kadang seneng, kadang enggak seneng, kadang dukung, kadang enggak dukung. Itu bisa berubah detikan, Bu. Tapi Allah sayangnya itu sampai kita nanti masuk surga. Minta sama yang abadi. Makanya sama orang itu kata Rasulullah, ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yawman ma. Cintailah orang itu segedar biar tidak sulit suatu ketika akan menjadi pembenci kita. Masya Allah. Wa abghid baghidaka haunan ma asa ayyakuna habibaka yawman ma. Bencilah orang itu segedar biar tidak sulit suatu ketika dia akan menjadi pencinta kita. Sedang-sedang saja, jaga jarak lah. Ibarat bergaul itu kata Imam Ibnu Hazm, Bu, ibarat menghangat badan musim dingin. Ya kurang anget, maju dikit. Kepanasan ya mundur. Jangan malah melosok, mateng nanti. Bergaul kok sampai menghancurkan diri, sampai membunuh diri. Kamu itu sudah mau mateng, Mbak. Mundur. Kurang anget, maju. Paham? Itu ya. Paham apanya nih? Itu. Ya. Wa ayyata'allaqa bidzaili fadlihi, hendaknya tiap hari, tiap saat kita gondeli, bahasa Jawanya, kita pegang ekor keutamaan Allah, karunia Allah. Udah pegangan karunia Allah, dapat ekornya untung udah. In aswa in ta'a. Meskipun aku sedang dalam keadaan bergelimang dosa, tetap aku pegangan karunia Allah Subhanahu wa taala, kemurahan Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah. Mau taat mau maksiat, ketuk pintu Allah, ngerengek kepada Allah, dekat sama Allah. Wal yakun lahu unsun fi khalwatihi bihi, yang menjadi penghangat, yang menjadi hiburan, yang menjadi penghibur hanyalah Allah ketika kita merana dan ketika kita susah. Oh, kalau seperti itu, Masya Allah, tawakal kita itu tinggi, iman kita makin kuat. Makanya kata Rasulullah SAW, inna syarafal mar'i qiyamuhu bil-lail. Ya, sesungguhnya kemuliaan seseorang itu qiyam lail di dalam ini, qiyamul lail di dalam tiap malamnya. Ya, wa syarafun yang sekarang ini
wa izzuhu, dan izzahnya. Kita itu punya harga dirinya, istighna'uhu 'anin nas, tidak butuh kepada manusia. Miskinlah kepada Allah, cukup dan kaya di depan manusia. Itu manusia akan berharga. Jangan kita pura-pura kaya di depan Allah, buktinya nggak pernah minta. Ibadah malas, doa malas, itu kan apa? Tampilannya miskin tapi pura-pura sok kaya di depan Allah. Tapi sekarang meskipun harta melimpah, tapi ama orang ini punya ngelirik, ama ini masih kepingin. Ini namanya kaya tapi miskin di hadapan Allah, di hadapan makhluk. Buktinya minta-minta tuh terus ngadu terus sama manusia. Kita balik, kita miskin di depan Allah. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Nah gitu. Wahai manusia, kamu itu sebetulnya miskin, butuh, fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup di hadapan manusia, jangan dibalik kalau ingin jadi orang mulia. Wa in waqa'at wahsyatun, meskipun kita dalam kondisi ngenes, meskipun kita dalam kondisi sudah paling udahlah, ya Allah, nasib saya udah deh. Tapi tetap saya punya yang maha kaya, yang maha kuat, yang membuat semua ini mudah, yaitu Allah. Lewat apa? Jalur takwa, bukan jalur maksiat. Mendekat kepada Allah milih jalur maksiat. Pengen tenang, narkoba, ya nggak jadi. Pengen hatinya tenang, fresh, hilang stresnya, kedugem, itu namanya pilih jalur apa? Sesat. Jalur takwa, tahajud, sholatnya diperbaiki, sedekahnya dikuati, ngaji juga rajin, baca Qur'annya kuat, gitu. Itu jalur yang benar. Makanya falyajtahid fi raf'il mawhish, hendaknya dia terus bersungguh-sungguh menghilangkan kegersangan hidup. Akibat maksiat itu dengan apa? Mendekatkan diri kepada Allah, taubatan nasuhah, baca istighfar, sholatnya diperbaiki, yang wajib dan rawatib, tahajudnya juga dirajinkan. Gitu caranya. Makanya, Masya Allah ya, hikmah daripada tahajudmu, kata Allah. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun fa'akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Ciri-ciri orang muttaqin dulu di dunia itu menjadi orang yang muhsin, melakukan berbagai macam kebaikan kepada Allah dan makhluk. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Dulu ketika malam sedikit sekali meletakkan lambung-lambungnya di tempat tidur. Alias apa, Bu? Alias bangun malam, tahajud, qiyamul lail. Karena itu kata Rasulullah, innallaha yubghidu kulla ja'dariyin jawad. Allah itu benci orang yang dungu lagi kasar, sakhabin bil aswaq, suka teriak-teriak di pasar karena rendah ilmu, cekak anak nalar, akhlaknya jeblok, kencengnya suaranya cuma di pasar. Cifanin bil laili, bangkai pada waktu malam hari, ngorok tok. Kata orang Jawa, ana wong Jawa ora iki. Mate, melek, nyekek, nelek, golek. Nah itu, mate, tidur, melek, bangun, nyekek, makan, nelek, toilet, golek, makan lagi. Itu. Wahimarin bin nahar, keledai di siang hari. Yang dipikirin cuma dunia. Kadang-kadang di antara mereka itu ngumpulin dunia itu, Bu, persis seperti hewan. Ngumpulin banyak tapi tujuannya apa nggak jelas. Ya, harta sampai triliunan itu, Masya Allah, mau hidup berapa tahun? Coba. Kira-kira cuma bangga.
pengen nomor 1 terkaya, nomor 2 terkaya, pengen cuman gengsi, itu aja, semu. Makanya semua dunia itu adalah semu. Itu. Terus wa alimin bi amrid dunia, sangat alim dalam masalah urusan dunia. Dalam masalah urusan dunia, masya Allah, ya, fasih, hebat, urusan peluang-peluang bisnis, masya Allah, lancar, ikut pelatihan di mana-mana. Wajahilin bi amril akhirah, sangat bodoh dalam masalah urusan akhirat. Sampai nanya, Pak, sholat Jumat itu hari apa? Masya Allah, hari Senin, Pak. Itu dikiranya sholat Jumat itu sholat kayak duha gitu, waktunya kapan? Ya seperti itu. Makanya fa in ra'a nafsahu, kalau orang baik nih Bu, fa in ra'a nafsahu ma'ilan ila dunya, orang yang bertakwa kalau melihat dirinya itu condong kepada dunia, talabaha minhu, dia cari, au ilal akhirah, atau untuk akhirat, sa'alahu taufik. Artinya gini, kalau dia ingin dunia, dicari dengan caranya yang baik, bersih, ya, kemudian ditunaikan haknya. Tapi kalau dia condong kepada akhirat, minta kepada Allah, Allahumma inna nas'alukal hidayata wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah, takwa, dan al-ghina, kecukupan, wal afaf, dan perlindungan, ya, kesucian diri. Fa in khafa, kalau dia sekarang takut, darama yarumu minad dunya, kalau dia ketakutan terhadap akibat-akibat dunia, sa'alallaha, dia minta kepada Allah, islah qalbi, agar hatinya diperbaiki untuk menyikapi dunia. Jangan ditinggalin, itu salah. Yang kita minta tiap hari aja, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Sekarang enggak cocok dengan kerja, ditinggal enggak benar. Minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah hatiku mengendalikan dunia, jangan sampai dikendalikan dunia. Itu diminta. Wa tibbi maradihi, dan juga disembuhkan dengan berbagai macam penyakit-penyakit hubbud dunia, cinta condong kepada dunia. Karena dunia itu, kata Umar bin Abdul Aziz, seperti kalajengking, seperti ular, indah untuk dipandang, bahaya untuk dipegang. Kalau nggak pinter-pinter megang, dipatok gitu kan. Banyak tuh ibu-ibu dipatok mukanya sama skincare gitu. Skincare murahan, bikin muka nggak karo-karuan, dibeli mahal itu, ya. Ada nggak orangnya? Fa innahu idza salaha, kalau dia sekarang ini baik, lam yatlub ma yu'dih, udah tidak meminta sesuatu yang sekarang apa, mencelakakan dirinya, ya, mengerjakan sesuatu hal yang sekarang ini membuat bahaya untuk dirinya, ya, merugikan dirinya. Udah, wa man kana hakadha, siapa yang kondisinya seperti itu, masya Allah, kana fil 'aisyir raghad, dia di dalam keadaan sejahtera. Sejahtera yang hakiki adalah zahir batin selalu kita terikat kepada Allah. Kaya miskin selalu bersama Allah. Lapang sempit selalu kita itu dekat dan pintu-pintunya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga rahmatnya dengan mudah akan dibuka ketika kita butuh, karunia-Nya akan dilimpahkan kepada kita ketika saat kita itu hajat. Tapi kalau kita itu jauh Bu, ya jauh, akhirnya apa? Ketika butuh, waduh, lari dulu, nggak nyampe-nyampe. Itu kan keadaan orang yang sekarang jauh dari Allah. Giliran sekarang kepentok, stres, nggak ada obat karena jauh dari Allah. Coba kalau terus mepet sama Allah, dekat sama Allah, mengadu setiap saat kepada Allah, ketika kita butuh langsung dikesin. Wa fil khabar, ya. Lanjut, ghairu anna min darurati hadhil hal mulazimatut taqwa, semuanya dikiring dengan ketakwaan tadi. Dekat itu artinya menjaga diri dari api neraka dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Fa innahu la yasluhul unsu illa biha, yang namanya kita akrab sama Allah, dekat sama Allah, ya takwa itu, nggak ada lagi. Jadi dekat itu bukan berarti setiap hari kita itu nangis, ya,
ngadu, ngerengek sama Allah, tapi dasarnya kebodohan, bukan dengan ilmu. Akhirnya apa? Salah-salah yang kita lakukan. Langkah kita tersesat. Waqad kana, contoh aja, ada orang yang pengen dapat solusi ke dukun, dengan gitu. Ada yang pengen, masya Allah, sekeluarga. Pernah saya ketika melakukan penelitian Wali Songo itu datang ke suatu kuburan. Ya ini yang dianggap wali itu. Di situ ada orang, ini awalnya kan dikasih penutup itu gerak-gerak, anak kira walinya yang gerak. Saya buka, ternyata suami istri anak di sini. Setelah keluar anak nanya, ngapain Pak? Iya Pak, supaya rumah tangga saya utuh, sakinah, mawaddah, warahmah, ya Allah, keblangsa sak keluarga. Ya, harusnya sekarang memperbaiki awal dengan ilmu. Karena apa? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah baik, pasti dipahamkan agama. Artinya sumber kebaikan itu apa, Bu? Ilmu agama. Terus lanjut, waqad kana arbabut taqwa, ada orang-orang yang bertakwa, yatasyagaluna fi an kulli syai'in, tidak ada kesibukan yang sekarang ini aktif, progresif bagi orang-orang yang bertakwa setiap saat, melainkan mendekat kembali, meminta, merengek, memohon kepada Allah, terutama pada akhir sepertiga malam terakhir, di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam hadits qudsi mengatakan, yanzilu rabbuna ila samai dunya kulla lailatin hina yabqa thuluthul lailil akhir fayaqul, dan mengatakan, man yad'uni fa astajiba lahu, siapa yang berdoa aku akan kabulkan, wa man yas'aluni fa u'tiyahu, siapa yang minta aku akan beri, wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu, siapa yang minta ampun aku akan ampuni. Itu caranya. Fa idza sa'alta fas'alillah, kalau minta, mintalah kepada Allah. Fa idza ista'anta, kalau kamu minta bantuan, mintalah kepada Allah, jangan yang lain. Wa fil khabar, makanya anna Qutaibah bin Muslim, Qutaibah bin Muslim ini, Bu, seorang panglima besar pada zaman Abdul Malik bin Marwan, ya. Dia memiliki pasukan yang terdiri dari para ulama. Di antaranya, ya, pasukan tersebut adalah Muhammad bin Wasi', yang doanya jarang tidak dikabulkan oleh Allah, selalu mustajab. Ketika perang berkecamuk dan saat dalam keadaan genting, dia bukan sekarang mencari siapa yang paling hebat senjatanya, paling bagus memanahnya, tapi cari dia. Ternyata Muhammad bin Wasi' munajat, ya, sambil memegang panah, ya, kaos itu, yang digunakan mana itu pegangannya, ya, pegang panahnya itu, ya. Dia berdoa kepada Allah. Setelah Qutaibah melihat Muhammad bin Wasi' berdoa, kata beliau, ini akan lebih hebat dari ribuan pasukan saya yang siap perang. Doa. Faqila huwa fi aqsal Madinah janihun ala siyasi qausi yumi'u bi isbi nahwa sama. Dia menunjuk-nunjuk ke atas langit sambil mohon kepada Allah. Faqala Qutaibah bin Muslim. Jadi Qutaibah ini, Muslim itu bapaknya ini teman akrabnya Mus'ab ibnu Zubair, ya, Mus'ab ibnu Zubair ini adiknya Abdullah bin Zubair. Jadi Zubair sahabat itu punya 3 anak, Urwah bin Zubair, Mus'ab bin Zubair, Abdullah bin Zubair, ya. Qala Qutaibah tilkal isbu'ul faridah, itu jari yang dia telunjukkan ke atas langit. Ahabbu ilayya, lebih aku cintai, min mi'ati alfi sayfin syahirin, daripada 100.000 pedang yang sudah dihunus, yang mau digunakan untuk apa? Melawan musuh. Wasinanin
taririn, dan itu lebih baik daripada apa? Lebih aku cintai daripada 1000 ya panah-panah, tombak-tombak yang akan digunakan untuk apa? Menyerang musuh. Falamma futiha alaihim, dan ternyata menang, Bu. Qala lahu ma kunta tasna, apa yang kamu lakukan ketika itu wahai Muhammad ibn Wasi'? Qala akhidun laka bimajami'i turuq, saya sudah lakukan dengan berbagai macam cara. Cara yang terbaik adalah mendekatkan diri kepada Allah, merengek kepada Allah, mengadu kepada Allah, tidak pernah lepas hari-harinya dengan Allah melalui zikir-zikir pada setiap saatnya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dia selalu berzikir dalam keadaan berdiri, duduk, dan juga di dalam keadaan dia sedang tiduran di atas lambungnya. Itu solusi kita, itu bertakwa. Insya Allah jalan terbaik di dalam hidup ini adalah mendekat kepada Allah dengan merealisasikan hakikat dan makna takwa, yaitu apa? Menjaga diri dari api neraka dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Wallahu a'lam bishawab.